Halo semua, saya Muhammad Fatur Rahman Bayusdi, NIM 210504017, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum benda untuk memenuhi tugas hukum perdata. Yang pertama yaitu arti benda. Menurut pasal 499 BW, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan dalam sistem hukum perdata barat, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Benda berarti semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia, yaitu semua barang, hewan, dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum. KUHS menetapkan bahwa benda adalah semua barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Selanjutnya, hak kebendaan. Menurut KUH Perdata, buku kedua tentang kebendaan pasal 499, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda tetap yang diatur dalam KUH Perdata buku 2 telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan membuka hasil hutan, hak guna air, hak guna ruang angkasa, hak-hak tanah untuk kepentingan suci dan sosial. Selanjutnya, macam-macam benda. Yang pertama, benda tidak bergerak dan bergerak. Yang kedua, benda yang berwujud dan tidak berwujud. Yang ketiga, benda yang musnah dan tidak musnah. Yang keempat, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Yang kelima, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan yang keenam, benda yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan. Perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama, untuk benda tidak bergerak dibedakan antara lain benda yang tidak bergerak menurut sifatnya, benda tidak bergerak karena tujuannya, dan benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang. Yang kedua, untuk benda bergerak dibedakan antara lain benda bergerak menurut ketentuan undang-undang menurut pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah hak-hak atas benda bergerak. Kemudian, benda bergerak menurut sifatnya menurut pasal 1509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah benda yang dapat dipindahkan. Perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu yang pertama bezit, yang kedua bezwaring atau pembebanan, yang ketiga levering atau penyerahan, dan yang keempat verjaring atau kadaluarsa, yang kelima yaitu penyitaan. Selanjutnya, benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Benda yang musnah adalah benda-benda yang pemakaiannya akan musnah. Kegunaan atau manfaat dari benda-benda ini justru terletak pada pemusnahannya. Sedangkan benda yang tetap ada, yaitu benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan benda itu menjadi tidak musnah, tetapi memberi manfaat bagi si pemakai. Selanjutnya, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Perbedaan antara benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti ini tidak disebut secara tegas di dalam BW, tetapi perbedaan itu ada di dalam BW. Misalnya, dalam pasal yang mengatur perjanjian dan penitipan barang yang disebutkan dalam pasal 1694 BW. Benda yang dapat dibagi yaitu benda yang apabila wujudnya dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu sendiri. Sedangkan benda yang tidak dapat dibagi yaitu benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya hakikat benda itu sendiri. Selanjutnya, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Yaitu yang pertama, benda yang dapat diperdagangkan adalah benda yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian. Sedangkan benda yang tidak diperdagangkan adalah benda yang tidak dapat dijadikan objek pokok suatu perjanjian di lapangan.